bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku apabila kau tak ada di lindungilah hati di rahmat-Mu dan buatlah batinku tenang teduh dekat kakimu saja ku mau rebah dan tidak ragu-ragu dan bila tak ku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku, ya Tuhan. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak Ibu sidang pergabungan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami dari Majelis Jemaat Gereja Kenaan, pertama-tama kita sepatutnya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas kemurahan-Nya lah kita diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat hadir beserta keluarga almarhum kami untuk melaksanakan ibadah pemeriksaan jenazah Ibu Lili Hayati Kinyonde ke tempat kompleks pemakaman Kristen Kilometer 12. Baiklah, untuk percikan acara kita, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pengantar dari MT. Yang kedua, pencenderan hidup. Yang ketiga, kata sambutan keluarga. Yang keempat, kata sambutan mewakili Majelis Jemaat Kenaan. Yang kelima, ibadah. Yang keempat, persiapan pemberangkatan jenazah. Daftar riwayat hidup. Nama Lili Hayati. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 25 Mei 1958. Jenis kelamin perempuan. Alamat Simpang Panglima Batur nomor 23. Agama Kristen Protestan. Almarhum merupakan anak keempat dari ayah bernama Konstantinus Newdom dan ibu bernama Rosiana Lujen. Saudara kandung 1. Almarhum Dr. Andes Meliatoni. 2. Almarhum Dr. Andes Edianto. 3. Yulia Nora. 4. Almarhum Lili Hayati. 5. Ari Dieni. 6. Rita Putri. 7. Tuah Banua.
8 Merah Yati, 9 Agung Gagah, 10 Wijaya Kusuma. 1. Menikah dengan almarhum Juti Panden pada tahun 1978 dengan 2 orang anak. 2. Menikah dengan almarhum Christian ZM tahun 1985 dengan 2 anak. Jumlah anak 1. Dedi Satria dan Dahlia, memiliki 2 orang anak, Yasa dan Sabto. 2. Mula Ami Ani dan Christian Teras, memiliki 2 orang anak, Stefani dan Abel. 3. Natalia Kriseli dan Nova Windu Kurniawan, memiliki 3 orang anak, Dion, Tiara, dan Ben. 4. Raja Nakalelu dan Dies Petiti, memiliki 1 orang anak, Kenan. 5. Krisliana dan Desta Anugrahnu, memiliki 3 orang anak, Nania, Ingrid, dan Moses. 6. Martina Aci dan Diki Agietama, memiliki 3 orang anak, Kerel, Aubrey, dan Lukas. Riwayat pendidikan: 1. SD di Teluk Betung tahun 1972. 2. SMP di Teluk Betung tahun 1975. 3. SPGN di Buntok tahun 1977. Riwayat pekerjaan: 1. Bekerja di SD Negeri Impres Komplek Tunjung Nyahu, Palangkaraya tahun 1979 sampai 1982. Dialihkan bekerja di TK Utama Praja Palangkaraya pada tahun 1982 sampai 1989. Titipan bekerja di TK Kristen Kuala Kurun tahun 1989 sampai 1993. Kembali bekerja di TK Utama Praja Palangkaraya tahun 1993 sampai 1998. Bekerja di TK Bayangkari Kuala Kapuas tahun 1998 sampai 2003. Dan bekerja di TK Dharma Wanita Kuala Kapuas tahun 2003 sampai pensiun tahun 2018. Riwayat sakit almarhum Ibu Lili Hayati. Awal sakit sejak 30 tahun yang lalu sudah menderita penyakit kencing manis. Almarhum rutin berobat dan kontrol sejak 3 tahun sebelum pensiun. Beliau sudah mengalami peningkatan tekanan darah selain penyakit kencing manis. 3 tahun terakhir setelah pensiun pindah ke Palangkaraya, beliau tetap rutin kontrol berobat. Selama tahun pertama, tekanan darah tetap terkontrol, tetapi fungsi ginjal mengalami penurunan fungsi dan setiap bulannya selalu dievaluasi perubahannya oleh dokter spesialis penyakit dalam. Pada tahun 2013, 3 bulan sekali almarhum selalu masuk rumah sakit dan dilakukan transfusi darah akibat fungsi ginjal yang menurun. Kemudian 2 bulan sekali sampai 1 bulan sekali dengan pengobatan yang sama sambil mengevaluasi semua perawat dan pengobatan. Tanggal 30 bulan 4 tahun 2021 menilai dari hasil evaluasi rangkaian perawatan dan pengobatan yang dilakukan terhadap almarhum, maka dokter spesialis penyakit dalam memutuskan almarhum untuk dilakukan cuci darah. Setelah keputusan tersebut disampaikan oleh dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Budi Dharma, almarhum tidak langsung memutuskan untuk dilakukan tindakan cuci darah karena almarhum masih belum siap. Pada tanggal 31 bulan Agustus 2021, almarhum kembali masuk rumah sakit mendapatkan transfusi
darah dan menyetujui untuk dilakukan tindakan cuci darah, maka almarhum dilakukan tindakan selanjutnya yaitu pemasangan CDL sebagai akses proses cuci darah. Berdasarkan keputusan almarhum, maka tindakan cuci darah dijadwalkan secara rutin setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 6.30. Dalam proses perjalanan tersebut, beberapa keluhan ada yang berkurang dan ada juga keluhan baru yang muncul seperti sesak napas yang tiba-tiba. Untuk aktivitas, almarhum tetap melakukan secara mandiri yang sifatnya tidak banyak mengeluarkan energi. Tanggal 17 bulan September 2021, almarhum kembali masuk rumah sakit tujuan melakukan tindakan AFISA dan pembaikan CDL. Sesuai jadwal rutin cuci darah, almarhum ada 1 kali ke IGD, tapi tidak sampai tindakan pemasangan ACD. Yang kedua, karena yang pertama tidak berhasil operasi tersebut dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021. Tanggal 11 Desember 2021, almarhum pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2021, cuci darah seperti biasa dilakukan walaupun ada keluhan menggigil dan tekanan darah meningkat, tetapi semua bisa dijalankan dengan baik. Senin pada tanggal 20 Desember 2021, almarhum cuci darah sesuai jadwal, berangkat dari rumah jam 6.45 pagi. Almarhum bisa berjalan sendiri, masih dalam keadaan sadar menuju rumah sakit cuci darah di Doris Silvanus untuk dilakukan cuci darah. Berselang beberapa menit pada saat cuci darah, almarhum mengalami muntah-muntah. Setelah itu menggigil, keluhan sakit kepala, tekanan darah meningkat sekitar 200 ke atas. Kemudian turun secara drastis 90 ke bawah. Lemas, tidak sadarkan diri, dan mengorok. Dibantu tim Doris ruangan cuci darah dengan segala tindakan, tetapi Tuhan punya rencana lain. Almarhum dinyatakan meninggal pada pukul 9.15 pagi. Demikian pembacaan riwayat hidup dan riwayat sakit kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang sambutan dari keluarga. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Pendeta yang melayani pada pagi hari ini, dan juga sekaligus sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI Kanaan beserta dengan rekan-rekan kerja MPH MC GKI Kanaan yang saya hormati, Bapak Ibu Mina Mama, Itak Kakak, Tutu Mama, Kawan Pelaksanai, Sanaan Iyo, Awi Hang Gayatina. Salam sejahtera, dan kami pihak keluarga tidak banyak apa yang disampaikan pada kesempatan ini. Hanya pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas pelayanan, perhatian, dukungan dari Bapak Ibu sekalian terhadap masalah yang telah kami alami pada kesempatan ini. Kami sangat merasa terhibur atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya juga kami pada kesempatan ini, saya atas nama keluarga besar Ibu Lili Hayati Cinyuden menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam suasana ini kami dari pihak keluarga ada banyak hal yang membuat hati Bapak Ibu sekalian, secara khusus Bapak Ibu Pendetua Diakon Majelis Jemaat GKI Kanaan, atas segala tutur kata
perbuatan kami keluarga yang tidak berkenan. Sekali lagi pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Sekarang sambutan dari Majelis Jemaat Gereja Kanaan atau yang mewakili disampaikan oleh Pak Widyo. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Intinya kita selalu mengucap syukur karena atas kasih dan karunia-Nya lah kita masih dimampukan untuk berada di tempat ini dalam rangka ibadah pemakaman ibu kita terkasih, yaitu Ibu Lili Hayati Cinundem. Sebelumnya mohon izin saya juga mengucapkan terima kasih pada Ibu Ketua diberi mandat untuk menyampaikan kata sambutan. Hitung-hitung bagi-bagi berkatku ya. Jemaat dikasih Tuhan, selama saya mengikuti ibadah pergabungan di tempat keluarga duka ini, ada hal yang perlu kami sampaikan, yaitu pertama, dari cerita dari keluarga, mendiang ini tidak mengeluh. Memang ada keluhan tapi tidak mengeluh dalam sakitnya yang diderita. Beda ya Bapak Ibu, keluhan dengan mengeluh. Kalau mengeluh itu menggerutu itu ya. Jadi apa yang dirasakan itu disampaikan, itu namanya keluhan menurut saya. Yang disampaikan oleh keluarga itu, yang saya dengar kemarin itu tidak ada keluhan. Itu yang dalam hati kami sungguh luar biasa. Kami memastikan pada pihak keluarga, pada saat nanti ada kunjungan kasih dari FPH, nanti akan dikoneksikan. Jadi mohon nanti kami pihak keluarga dapat menerima kunjungan yang akan dijadwalkan pada saya nanti. Sekali lagi kami seluruh jemaat GKI Kanaan turut berduka cita sedalam doanya atas dipanggilnya ibu kita terkasih Lili Hayati Cinundem yang kita cintai bersama. Kiranya Tuhan menyertai. Amin. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terlebih-lebih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai dan memberkati di acara pada hari ini, yaitu pemberangkatan pemakaman dari Ibu terkasih Lili Hayati Cinundem pada kesempatan ini. Dan juga kami dari pihak Dusmala Kota Palangkaraya sangat berduka sekali atas kepergian Ibu terkasih, Nenek terkasih Ibu Lili Hayati Cinundem ini. Dan perlu diketahui juga oleh seluruh warga Dusmala bahwa dalam waktu yang bersamaan ada 4 warga Dusmala yang meninggal dunia. Nah, di sini saya sebagai ketua umum langsung untuk menyampaikan sambutan ini. Pertama-tama itu tadi kami dari pihak Dusmala Kota Palangkaraya sangat merasa berduka atas kepergian khususnya Ibu Lili Hayati Cinundem ini ke pangkuan Bapa di surga. Dan kami juga sangat berduka juga karena ada 4 warga Dusmala yang dalam bersamaan telah meninggal. Cuman mungkin waktu penguburannya yang dipisah-pisah supaya jangan tertabrak, karena mungkin Ibu
Imbu hari ini atau kapan, saya masih belum dilaporkan oleh mereka. Jadi kepada pihak keluarga duka, kiranya kami turut prihatin dan semoga kepada anak-anak, cucu, menantu, saudara, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan dalam kedukaan ini bisa diberikan ketabahan dan kesabaran, tentunya atas kepergian ibu terkasih Lili Hayati Cinodem ini. Berarti yang tiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian dari keluarga duka. Disilakan.
nas pembimbing yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,